Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinda Ainun Zuhro akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud mengenai perhitungan pendapatan nasional. Nah, apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional dapat dipahami sebagai pendapatan rata-rata yang diterima seluruh rumah tangga keluarga atau RTK pada suatu negara selama 1 tahun. Nah, secara konsepnya sendiri, pendapatan nasional dapat dibedakan menjadi dua, yakni produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto, yakni PNB. Sekilas memang hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. PDB sendiri mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dari unit-unit produksi di dalam lingkup domestik ataupun batas wilayah negara selama 1 tahun. Pendapatan nasional ini memperhitungkan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan nasional yang berada di dalam negeri. Kemudian PNB atau Produk Nasional Bruto mengukur jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara baik yang tinggal di dalam maupun di luar negeri selama 1 tahun. Jadi PNB sendiri memperhitungkan pendapatan seluruh masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Kemudian apa sih manfaat dari pendapatan nasional? Nah, pendapatan nasional memiliki 5 manfaat, yakni dapat menilai prestasi atau keberhasilan negara di bidang ekonomi. Dari besarnya pendapatan nasional yang dimiliki oleh suatu negara dapat mengindikasikan bahwa masyarakat di negara tersebut memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera. Kemudian dapat menilai perkembangan dan pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun. Dari laju pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama yang berstatus sebagai negara berkembang, cenderung cukup fluktuatif, kadang naik maupun turun. Itulah pentingnya perhitungan pendapatan nasional agar dapat mengukur perekonomian negara bertumbuh kembang atau tidak. Kemudian dapat mempertegas struktur perekonomian negara sebagai indikator atau tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional yang cukup kompleks, banyaknya faktor yang mempengaruhi besar kecilnya perolehan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, perlunya dilakukan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan guna mengetahui kendala dan juga kelemahan yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap perolehan pendapatan nasional. Kemudian menjadi bahan perbandingan dengan perekonomian negara lain. Kenapa demikian? Membandingkan kondisi perekonomian dengan negara lain, hal yang lazim dilakukan. Hal ini untuk mengetahui kekuatan sekaligus kelemahan, peluang, dan ancaman perekonomian dalam negeri dibanding dengan perekonomian di negara lain. Dan yang terakhir menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Pendapatan nasional yang diperoleh suatu negara dari tahun ke tahun cukup merepresentasikan kondisi perekonomian dalam negeri terkini. Jika besar pendapatan nasional yang diperoleh tahun tertentu justru menurun dari tahun sebelumnya, maka pemerintah perlu mengevaluasi faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Cara menghitung pendapatan nasional. Cara menghitung pendapatan nasional sendiri dapat dibagi menjadi 3 pendekatan, yakni yang pertama pendekatan pengeluaran. Cara menghitung pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran ini dilakukan dengan menjumlah seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan
masyarakat luar negeri suatu negara selama 1 tahun. Kemudian pengeluaran yang dimaksud itu apa aja, seperti konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Dari komponen-komponen pengeluaran tersebut, perhitungan pendapatan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni Y sama dengan C plus I plus G plus tanda kurung X min M. Nah, Y yakni pendapatan nasional, sedangkan C konsumsi rumah tangga, I yakni investasi, G pengeluaran pemerintah, X ekspor, dan M impor. Kemudian pendekatan produksi. Pendekatan produksi sendiri dapat dipahami sebagai kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa yang memiliki nilai tambah. Berkenaan dengan hal tersebut, perhitungan pendapatan nasional melalui pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlah nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun. Cara ini dapat dirumuskan sebagai Y sama dengan P1 kali Q1 plus P2 kali Q2. Kemudian pendekatan pendapatan. Dengan pendekatan pendapatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh seluruh pemilik faktor produksi selama 1 tahun. Faktor produksi yang dimaksud mencakup tenaga kerja, modal, tanah, dan keterampilan atau keahlian atau kewirausahaan. Adapun pendapat yang diterima oleh faktor-faktor produksi tersebut tidaklah sama. Pendapatan tenaga kerja berupa upah, pemilik modal berupa bunga, pemilik tanah berupa sewa, dan keterampilan atau keahlian berupa laba. Nah, pendekatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni Y sama dengan R plus W plus I plus P, dengan keterangan Y yakni pendapatan nasional, R pendapatan upah atau gaji, W pendapatan sewa, I pendapatan bunga, P pendapatan laba. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.